Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya dan salam kebajikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Sri Ayu Agung Prahartini. Saya merupakan salah satu staf di Departemen Dermatovenerologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pada kesempatan ini, saya izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja terdana perguruan tinggi atau PDD UKT dalam bidang pengajaran. Garis besar atau outline dari pemaparan mata kuliah ini yaitu dermatologi kosmetik dan estetik dengan subtopik diagnosis dan tata laksana pelayanan diagnosis, yaitu vitiligo, meliputi yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan rekaman video proses pengajaran. Yang pertama untuk deskripsi mata kuliah, dermatologi kosmetik dan estetik, subtopik diagnosis dan tata laksana kelainan melanosit, yaitu vitiligo, merupakan mata kuliah yang menjelaskan tentang kelainan melanosit, patogenesis, gambaran klinis, pola distribusi, keterampilan klinis tata laksana vitiligo, khususnya fototerapi dengan laser 308 nanometer. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah, peserta didik program pendidikan dokter spesialis 1 mampu mendapatkan diagnosis vitiligo dan terampil dalam tata laksana kelainan melanosit, khususnya fototerapi dengan laser excimer pada vitiligo secara paripurna. Untuk materi pembelajaran meliputi definisi dan patogenesis vitiligo, gambaran klinis dan pola distribusi vitiligo, terapi vitiligo, mekanisme kerja laser excimer 308 nanometer, panduan fototerapi laser excimer 308 nanometer, evaluasi respon terapi, efek samping laser excimer 308 nanometer. Untuk sumber referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah Cosmetic Dermatology edisi ke-9 tahun 2019, Cosmetic Dermatology edisi kedua 2009, BPK Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin RSP sama Denpasar tahun 2017, Modul Keterampilan Klinis Kolegium Dermatologi dan Venerologi Indonesia tahun 2017, Panduan Praktek Klinis bagi Dokter Spesialis Dermatologi dan Venerologi Indonesia tahun 2021, dan beberapa jurnal pendukung. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi tutorial, merupakan diskusi dalam kelompok kecil dengan skenario, adalah kasus pasien nyata yang dijumpai di rumah sakit, baik rawat inap, rawat jalan, maupun di UGD. Yang berikutnya adalah basic teaching, merupakan metode pembelajaran yang melibatkan secara langsung peserta didik dalam proses memberikan pelayanan kesehatan yang dibimbing dan disupervisi oleh dosen pembimbing klinik. Kemudian pelatihan keterampilan klinik, jadi melatih peserta didik dengan alat bantu peraga, seperti misalnya manekin dan pasien simulasi menggambarkan kondisi nyata saat menjalankan profesi dokter. Praktek kerja layanan pasien, tugas jaga dan pengabdian masyarakat. Metode pembelajaran yang berikutnya adalah presentasi atau laporan kasus. Peserta didik mempresentasikan kasus pasien yang dijumpai selama melakukan kegiatan rawat jalan, rawat inap maupun UGD. Kemudian journal reading, sini peserta didik mempresentasikan dan melakukan critical appraisal, sebuah artikel jurnal yang telah disetujui oleh pembimbing. Tinjauan pustaka, peserta didik mempresentasikan hasil review atau ringkasan penelitian sebelumnya tentang topik tertentu. Kemudian pembacaan ilmiah, book reading, berupa textbook yang merupakan buku acuan dalam pendidikan di dermatologi venerologi. Kemudian pembelajaran asinkron maya di Universitas Udayana melalui OASE, yaitu Online Academic Service for e-learning. Di sini dosen bisa mengisikan materi-materi kuliah, kemudian tugas terstruktur, video pengajaran, dan kuis. Untuk sistem penilaian, kemampuan akhir dari peserta didik dinilai adalah pencapaian profesional performance yang dibagi menjadi 3 bidang, yaitu pengetahuan atau knowledge bidang kognitif, kemudian keterampilan atau skill atau bidang psikomotor, kemudian sikap atau attitude atau bidang afektif. Ketiga bidang ini dinilai menggunakan lembaran penilaian case-based discussion atau CBD, merupakan instrumen penilaian untuk menilai kemampuan peserta didik mengambil keputusan, kemudian aplikasi pengetahuan medik dalam mengelola pasien. Kemudian yang berikutnya adalah Direct Observation of Procedure Skill atau DOPS. Ini adalah instrumen penilaian yang menilai kompetensi keterampilan dalam prosedur klinis pada pasien. Dan yang terakhir adalah Mini Peer Assessment Tool atau Mini PET. Ini merupakan penilaian bagaimana PDS atau peserta didik melakukan pendekatan diagnosis, kemudian kerjasama dengan teman sejawat, kemudian hubungan dengan
menilai juga hubungan dengan tenaga kesehatan yang lain. Untuk cara evaluasinya seperti berikut, ujian tulis yang dilakukan di setiap sesi subdivisi, kemudian ujian kasus, kemudian pilihan tugas ilmiah ini meliputi journal reading, kemudian book reading, kemudian tinjauan pustaka, dan laporan kasus. Yang berikutnya adalah observasi harian, termasuk di sini adalah perilaku profesional, bagaimana PPDS atau peserta didik berhubungan dengan teman sejawatnya, kemudian dengan tenaga kesehatan yang lain, maupun dengan supervisornya. Kemudian yang kelima adalah lembaran penilaian DOP, CBD, dan Minipet. Yang terakhir adalah izinkan saya untuk memutar video proses pengajaran. Terima kasih. Selamat siang, Dokter PPDS ya, Dokter Jaga maupun dokter yang stase di divisi kosmetik. Jadi sore ini atau siang ini kita akan belajar atau membahas tentang topik fototerapi ya, terapi laser excimer 308 nanometer pada pasien vitiligo. Jadi merupakan salah satu bagian dari fototerapi. Baik, kita lanjut dengan slide berikutnya. Mungkin ini definisi vitiligo, dipigmentasi yang didapat pada kulit, membran mukosa dan rambut dengan karakteristik berupa makula yang berwarna putih susu atau depigmentasi berbatas tegas akibat hilangnya melanosit fungsional. Jadi prevalensi dari vitiligo ini 1-4% dan kelainan pigmentasi terutama vitiligo ini mempengaruhi kualitas hidup dari pasien ya. Jadi sering menimbulkan depresi atau gangguan kepercayaan diri pada pasien. Kita lanjut dengan patogenesis vitiligo. Ada beberapa teori tentang patogenesis vitiligo ya. Jadi yang pertama adalah mungkin keterlibatan neuron. Di sini neuron akan melepaskan neuropeptida seperti katekolamin. Ini akan yang bekerja pada melanosit akan menyebabkan proses depigmentasi ya. Kemudian yang kedua adalah teori mikrovaskuler. Ini lesi vitiligo telah meningkatkan pada lesi dibuktikan adanya peningkatan aliran darah pada lesi vitiligo segmental yang memungkinkan terjadinya peningkatan infiltrasi limfosit sehingga mengakibatkan serangan autoimun sel melanosit. Kemudian teori yang berikutnya adalah mosaikisme somatik. Ini adalah mengungkapkan bahwa teori ini terjadinya dipigmentasi yang berkembang karena adanya mutasi somatik pada melanosit sehingga menyebabkan populasi genetik rentan terhadap serangan autoimun. Kemudian teori berikutnya juga menyebabkan adanya teori adesi melanosit. Gesekan atau trauma pada melanosit atau keratinosit menyebabkan hilangnya daya lekat dari melanosit atau adesi melanosit pada kulit. Kemudian teori yang berikutnya adalah teori degeneratif. Ini adalah proses dipigmentasi terjadi karena adanya faktor intrinsik yaitu defek pada melanosit sehingga melanosit ini rentan terhadap stres lingkungan maupun terhadap radikal bebas ya. Kemudian teori autoimun ini teori yang mungkin saat ini diterima bahwa sel imunoautoreaktif ini akan menyerang ya dan membunuh melanosit yang akhirnya menyebabkan proses depigmentasi. Kemudian teori yang selanjutnya adalah teori genetik adalah teori yang mendasari semua teori tersebut di atas ya. Kemudian pola dari distribusi vitiligo dan gambaran klinisnya ada beberapa yang kita kenal ya, vitiligo vokal ini mengenai satu atau beberapa makula atau satu di daerah atau lokasi yang tidak terdistribusi secara pola segmental. Kemudian vitiligo segmental hilangnya warna hanya pada satu sisi tubuh, bisa juga mengenai minimal satu segmen tubuh atau lebih. Sedangkan untuk vitiligo non-segmental atau generalisata atau yang vulgaris, yang akrofasial ini bercak putihnya tersebar dan simetris bersifat progresif dan dapat flare up. Kemudian selanjutnya adalah vitiligo universal. Ini hilangnya pigmen di seluruh area permukaan tubuh bersifat generalisata ya. Ya, jadi berikut ini adalah algoritma dari terapi vitiligo ya. Pada prinsipnya ada dua
dua konsep yang dipakai untuk menentukan terapi vitiligo, yaitu yang segmental dan non segmental ya. Yang pertama yang segmental ini tetap diperlukan kamuflase dan dukungan support. Kemudian pada fase yang aktif atau pada fase awal diperlukan kombinasi antara terapi topikal atau terapi non bedah ya, seperti terapi topikal steroid maupun triamcinolone injeksi, kemudian targeted UPB yang nanti kita bahas atau kita praktekkan ya di pada saat bedside teaching ya, kemudian short term atau terapi kortikosteroid dalam jangka waktu pendek ya. Kemudian yang stable ini atau dengan lesi leukotrichia ini, maka tindakannya adalah terapi bedah. Kemudian untuk yang non segmental yang bersifat stabil itu bisa digunakan terapi non bedah seperti misalnya terapi topikal steroid baik yang topikal, kemudian yang intralesi juga. Kemudian juga dipergunakan targeted UPB yang nanti kita coba dengan laser excimer ya. Kemudian bila tidak terjadi non-respon atau tidak ada perbaikan klinis, stabil dalam waktu lebih dari setahun dan tidak ada fenomena Koppner, maka pilihan terapi berikutnya adalah terapi bedah ya. Kemudian kita melanjutkan ke yang progresif ini, maka diperlukan terapi oral atau steroid mini pulse ya. Nah, kita mulai menginjak ke fototerapi yang kita bahas saat ini adalah targeted fototerapi yang menggunakan laser excimer 308 nanometer. Mekanisme kerjanya adalah meningkatkan migrasi dan proliferasi melanosit sehingga menghasilkan repigmentasi dan dapat mempengaruhi respon imun. Keuntungan dari terapi laser ini dapat digunakan di area yang kecil, kemudian dapat juga di area yang resisten dengan fototerapi konvensional. Ini maksudnya yang vulva, yang narrowband UPB ataupun yang UPB ya. Kemudian dia juga efektif, praktis dan murah. Kemudian panduan praktis targeted dari excimer laser ini bisa dilakukan dengan frekuensi penyinaran 2-3 kali per minggu. Kemudian tentu dokter dan pasien harus menggunakan kaca pelindung untuk melindungi mata dari sinar UVB ya. Kemudian dosis awal ini ditentukan berdasarkan minimal erythema dose atau bisa memilih terapi konstan yang sudah ditentukan oleh alat tersebut ya. Misalnya dengan dosis 100 sampai 200 mJ itu tergantung dari lokasi dan indikasi ya. Seperti misalnya perioral itu sekitar mata diperlukan dosis 100 mJ per cm persegi. Wajah lebih tinggi lagi 150, badan dan lengan 200 mJ per cm persegi, kemudian pergelangan tangan 250 mJ per cm persegi, kemudian siku dan lutut memerlukan dosis yang lebih tinggi ya, 300 untuk siku, 350 untuk lutut ya, dan tangan kaki lebih tinggi lagi 400 mJ per cm persegi, dari tangan dan kaki 600 mJ per cm persegi. Nah, dosis ini ditingkatkan 50 mJ per cm persegi setiap kunjungan bila belum nampak eritema. Endpoint kita atau target kita untuk evaluasi klinisnya adalah munculnya atau nampak eritema ringan ya. Bila terjadi eritema persisten lebih dari 48 jam, maka dosis diturunkan 50 mJ per cm persegi. Nah, penting makanya pada saat pasien datang kita menanyakan ke pasien apakah terjadi eritema dan berapa lama eritema tersebut hilang ya. Kemudian dosis maksimum yang bisa dianjurkan di sini adalah sampai 2100 mJ per cm persegi. Bila muncul bula atau sensasi burning, maka fototerapi ditunda sampai lesinya menyembuh. Kemudian bagaimana kita mengevaluasi terapi ini ya? Jadi ada repigmentation score di sini dibagi menjadi 4 grade, yaitu grade pertama 1 sampai 25%, kemudian grade kedua 25 sampai 50%, grade ketiga 51 sampai 75%, dan grade keempat 76 sampai 100% ya. Nah, untuk faktor yang lain yang mempengaruhi respon terapi adalah yang pertama lokalisasi. Di wajah mungkin mempunyai respon yang lebih cepat dan lebih baik dibandingkan di daerah ekstremitas ya. Kemudian tipe kulit juga berperan di sini ya. Tipe kulit yang gelap mempunyai respon reaksi yang lebih baik daripada tipe kulit yang terang ya. Kemudian ukuran daripada lesi atau lesi vitiligo ini juga mempengaruhi ya. Untuk lesi yang kecil mungkin reaksinya lebih baik daripada yang mempunyai lesi yang besar
dasar ya. Kemudian riwayat pasien atau histori dari pasien ini untuk lesi yang baru mempunyai respon yang lebih baik daripada lesi yang lama ya. Untuk usia untuk anak-anak mempunyai respon yang lebih baik daripada orang dewasa ya. Nah, ini adalah gambar yang bisa saya ambil di jurnal ya, bahwa ada anak dengan 5 tahun dengan bercak vitiligo, mungkin ini yang tipe akrofasial ya, jadi di daerah ekstremitas, ini siku dan lutut ya. Jadi ini sebelum dilakukan terapi eksemer ya. Nah, setelah dilakukan terapi 25 kali terapi sesi, kan dapatkan adanya repigmentasi yang hampir lengkap ya di daerah siku maupun di daerah lututnya ya. Nah, efek samping daripada fototerapi ini tidak banyak ya, hanya berupa eritema lokal dan ini bersifat sementara ya, kemudian jarang terjadi bula atau terjadinya sunburn atau luka bakar ya. Kemudian sensasi panas dan gatal sering juga dirasakan pada pasien selama fototerapi ini. Nah, bagaimana Kak untuk terapi kombinasi pada laser excimer ini? Apa saja yang bisa dikombinasi dengan terapi laser excimer ini ya? Jadi terapi kombinasi ini bertujuan untuk meningkatkan efikasi dari respon terapi dan mengurangi efek samping daripada terapi ya. Jadi laser excimer ini bisa dikombinasi dengan tacrolimus 0,1%. Ini punya efek yang sinergis, meningkatkan respon terapi, kemudian bisa dikombinasi dengan steroid topikal ya, mempunyai efek juga. Kemudian juga di ini takolsitol ini adalah derivat vitamin D analog ini dikatakan bahwa mempunyai keterbatasan dalam efikasinya. Kemudian pemicrolimus ya merupakan juga satu derivat dengan tacrolimus. Ini juga secara statistik memberi respon yang baik. Kemudian topikal kelin 4% juga mempunyai respon pada lesi yang resisten. Kemudian analog vitamin yang D3 lagi yaitu kalsipotriol. Kalsipotrien ini pada kalsipotriol memang tidak nampak peningkatan efikasi, namun pada kalsipotrian ini terdapat respon yang cepat nampak setelah 10 sampai 20 minggu terapi laser excimer ini ya. Untuk punch grafting ini dikombinasi dengan laser excimer maupun neurogen UVB setelah terapi pembedahan ini dua-duanya menginduksi terjadinya repigmentasi. Namun laser excimer ini mempunyai keunggulan dosis kumulatifnya lebih rendah diperlukan dibandingkan dengan menggunakan neurogen UVB ya. Nah, bisa disimpulkan di sini ya sebagai ikatan dari tadi yang kita bahas ya, bahwa terapi laser excimer ini menunjukkan repigmentasi yang lebih cepat, memerlukan sesi terapi yang lebih sedikit, kemudian dosis kumulatif yang lebih rendah dibandingkan fototerapi konvensional yang lainnya. Tentu mempunyai efek samping yang minimal ya. Kemudian laser excimer ini memiliki penetrasi yang lebih dalam. Ini berhubungan dengan sifat dari laser yaitu bersifat monokromatik ya dibandingkan dengan modalitas fototerapi yang lain ya, aman dan efektif untuk terapi vitiligo. Dan ini laser excimer ini merupakan pilihan fototerapi yang pertama atau first line-nya untuk lesi vitiligo lokalisata ya. Respon yang baik untuk terapi di daerah yang sensitif seperti wajah dan leher direkomendasi penggunaannya dengan targeted laser excimer ini ya. Dapat dipertimbangkan dikombinasi dengan steroid atau tacrolimus untuk meningkatkan efikasinya ya. Nah, efek sampingnya minimal, hanya berupa eritema ringan ya, jarang terjadi berupa bula atau luka bakar dan aman untuk anak-anak. Boleh kita lanjut dengan diskusi, silakan kalau ada yang ingin bertanya ya. Selamat sore dokter. Selamat sore. Mohon izin dokter, saya dengan Bun dokter. Izin mau bertanya dokter. Untuk para pasien vitiligo dengan terapi laser excimer ini, apakah penggunaan lebih baik dikombinasikan dengan terapi topikal dokter? Izin dokter. Ya, terima kasih Dr. Gunawan atas pertanyaan cukup menarik juga ya, Dr. Gunawan. Nanti mungkin kita sering ya mengkombinasi beberapa terapi karena kita melihat bahwa misalnya respon terapi untuk monoterapi menjadi
kurang kurang berespon atau hasil terapinya kurang baik, maka kita memutuskan untuk melakukan terapi kombinasi ya. Nah, terapi tadi kombinasi ada banyak yang bisa digunakan antara laser excimer kan terapi topikal yang lain ya. Misalnya dengan steroid ya, topikal ya, kemudian dengan agen imunomodulator yang lain seperti tacrolimus, pimecrolimus itu meningkatkan efikasi dan respon dari terapi, kemudian juga tentu dengan respon yang baik ini untuk frekuensi atau kunjungan pasien ke klinik menjadi berkurang sehingga cost atau biaya yang dikeluarkan oleh pasien menjadi lebih hemat ya, dan hasilnya cukup memuaskan, aman, dan efek sampingnya tentu lebih minimal kalau dibandingkan dengan menggunakan misalnya fototerapi FUVA misalnya, itu akan menimbulkan fotosensitif atau menimbulkan kalau jangka panjang akan menimbulkan keganasan pada kulit ya itu ya. Jadi itu keuntungan kita menggunakan terapi kombinasi ya. Dokter Gunawan, apakah ada tanggapan atau mungkin ada pertanyaan yang lain lagi? Oke, dokter, sudah cukup jelas, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih. Untuk pertemuan kuliah fototerapi topik ini, nanti kita lanjut dengan pertemuan untuk bedside teaching ya untuk pasien. Kebetulan ada pasien vitiligo yang datang untuk melakukan fototerapi ya. Terima kasih, selamat sore. Semoga materi ini bermanfaat ya. Kodenya 555 ya. Jadi hidup ya. Kemudian di sini ada kriteria treatment, kemudian MED test, kemudian itu service. Jadi inti terapi yang kita ingin ya, kita coba dulu. Nah, ini adalah energi yang keluar ya dari rasanya ini kita mengaturnya, indikasi tadi sudah kita jelaskan tadi ya, bahwa kita di wajah memerlukan energi yang lebih rendah ya. Kita menggunakan di kaki, di tangan diperlukan energi yang lebih besar ya. Nah, selain itu nanti kita bisa ada tanda positif dan negatif. Jadi positif ini untuk menentukan energi yang kita pakai, dan ini adalah negatif untuk menurunkan energi yang kita inginkan ya. Jadi maksimal ini 2100 mJ ya. Jadi alat ini bisa selain untuk vitiligo juga bisa untuk psoriasis, hipopigmentasi pasca inflamasi, dermatitis umur 8 tahun dengan vitiligo daerah mukosa di daerah wajah ya. Sering jatuh ya, kena anak-anak mungkin naik sepeda atau bermain garuk-garuk gitu. Jadi lesinya juga muncul satu habis luka ya, muncul trauma kena fenomena Kopnernya tadi. Ini sudah bagus dan baik, yang kemarin dulu banyak ya. Jadi ini sudah mulai hipopigmentasi ya. Jadi dulu bercaknya sangat jelas ya. Pigmentasi ini masih ya. Dan ini adalah hasil untuk fenomena Kopnernya ya. Untuk terapi vitiligo ini seperti kita ketahui agak sulit ya, kadang-kadang dia bagus hasilnya, muncul lagi setelah terapi maintenance-nya. Jadi kita sulit untuk memprediksi respon terapinya ini. Ya, sudah cukup ya. Sambil dilihat ya di sininya ya. Apakah udah jalan hasilnya ini. Jadi ini sudah selesai terapi kita ya untuk laser excimer. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya ya. Saya bisa izin bertanya, dokter. Iya. Untuk dosis inisiasi awalnya pada saat mau dimulai untuk dengan excimer ini sebaiknya dengan angka berapa ya? Iya. Untuk lesi vitiligo biasanya kita mulai dengan dosis 100 sampai 200 mJ ya per sentimeter persegi ya. Tapi untuk yang di daerah wajah mungkin kita mulai dengan 100, untuk yang di daerah tungkai bisa mulai dengan 200 ya. Kemudian dinaikkan sampai 50 mJ per setiap kunjungan. Apabila dari anamnesis kita tidak menemukan atau orang tua pasien tidak mengatakan bahwa tidak muncul eritema yang lebih dari 1 hari ya, bisa kita tanya, ibu kemarin muncul ada bercak merah enggak lebih dari 1 hari ya. Kemudian kalau tidak bisa kita naikkan lagi ya dosisnya sampai nanti muncul endpoint yang kita harapkan adalah eritema ringan. Berarti itu adalah dosis yang disebut dengan MED itu ya, minimal erythema dose. Jadi itu yang merupakan standar kita untuk melakukan terapi selanjutnya ya. Tetapi bila nanti muncul keluhan seperti isi merahnya menetap lebih lama 24 jam, itu kita harus turunkan dia dosisnya menjadi
50 ke bawah ya, maupun mililiter itu adalah yang aman untuk pasiennya ya. Jangan sampai mungkin kalau yang ini jarang ya, bisa sampai lepuh, sampai ini paling efek sampingnya harus ringan ya, jadi aman untuk pasien dan anak-anak ya. Ada lagi? Ada mungkin diskusi untuk pasien ini kita akhirnya ya, bedside meeting. Terima kasih.